Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah raya pada pagi hari ini di minggu terakhir bulan Maret tahun 2025. Tuhan berkati, kita siapkan hati, jiwa, pikiran dan roh kita serta tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kita, ibadah kita manis didengar oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
pujian, pengagungan kami hanya untuk Tuhan. Dan pujian dan pengagungan, biar semuanya itu kedengaran manis di hadapan-Mu. Roh Kudus, oh melawati setiap kami pada pagi hari ini. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka karena Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan, di altar-Mu saat pagi hari ini. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu melawati setiap kami. Roh-Mu mengurapi setiap kami. Sehingga ibadah yang kami kerjakan dari awal hingga pada akhirnya nanti benar-benar ada dalam pimpinan dan urapan Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama Engkau, dan kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersukacita di hadapan Tuhan hanya di dalam nama-Nya. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari sekarang, tak pernah
mau bersuka cita, bersorak di hadapan Tuhan. Oh, kemenangan yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Amin. Haleluya. Bagiku selama-lamanya. Oh, hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan sama-sama, dalam namanya ada pengharapan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Oh, glory, shout for joy. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita hanya bagi Dia. Nyanyikan dengan penuh iman. Oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
pujian syukur kita kepada Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Oh, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dipersilakan grup Maria memuji nama Tuhan.
pujian yang begitu indah memberkati saya pribadi. Jangan pernah mengeluh kalau beban berat hidup datang. Lebih baik kita sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dia pandang kita, Dia berkati kita, dan Dia berikan kelegaan. Mari kita jalankan korban persembahan yang pertama. Hidupku sekarang ku persembahkan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih kepadaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Tuhan. Mari bawa seluruh persembahan hidup kita kepada Dia. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan kami sembah Engkau, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau akui, kita mau sadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Penyertaannya sempurna dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagi
anugerah Tuhan, anugerah-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya percaya setiap kita mengalami penyertaan Tuhan, karena itu yang menjadikan segalanya berhasil. Haleluya. Segalanya bagiku, nikmati kehadirannya dalam hidupku. Terutama bagiku. Nyanyi dengan penuh iman. Penyertaan-Mu, nyanyi dari dasar lubuk hati yang terdalam. Nyanyi dengan segenap kekuatan akal budimu. Persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan dan akui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Terutama bagiku. Sama-sama kita responi anugerahnya. Anugerah-Mu. Engkau yang merasakan anugerah Tuhan, boleh angkat tangan-Mu. Engkau yang benar-benar merasakan bahwa semuanya berkat Tuhan, kau angkat tangan-Mu tinggi-tinggi sebagai ucapan syukur-Mu kepada Dia. Bukan karena kekuatanmu, oh Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Oh, bekerjalah ya Roh. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terbatas oleh apapun. Haleluya, kami hidup karena anugerah-Mu. Kami diselamatkan karena anugerah-Mu.
Semua yang kami miliki hanya oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami menyadari betul semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami pandai, bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, kami kaya, bukan. Semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangku, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Ida berdoa. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Percaya Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Kami ada karena kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian kami Tuhan menjadi persembahan bagi Engkau ya Bapa. Menjadi dupa harum di hadirat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah ruangan ini terlebih ruangan hati kami Bapa. Angan-angan batin pemikiran kami Tuhan. Biarlah hanya otoritas-Mu yang berkuasa atas kami ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah pelayanannya lebih hari lebih indah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Sama seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, kita juga mau belajar kebenaran firman Allah pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala yang mempercayakan saya untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Allah. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini semua karena anugerahnya. Anugerah itu adalah kasih karunia Allah. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi,
Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, kalau Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang menyampaikan firman Allah kepada jemaat Korintus, kalau Rasul Paulus ada sebagaimana dia ada sekarang, waktu itu bisa memberitakan firman Allah, bisa menyampaikan isi hati Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, karena kasih karunia Allah. Paulus berkata semua karena kasih karunia Allah, semua karena anugerahnya Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Slide selanjutnya, kenapa saudara? Kasih karunia Allah kepada Paulus dia katakan tidak sia-sia. Karena Paulus telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka semua yaitu rasul-rasul yang sebelumnya. Murid-murid Yesus yang sebelumnya. Rasul Paulus telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mari kita lihat. Setelah pertobatan Rasul Paulus, Paulus menjalani hidup yang sepenuhnya didedikasikan untuk pelayanan Injil. Sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul menjelaskan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa pelajari di rumah, ada misi besar yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus banyak mengunjungi kota-kota, menguatkan jemaat-jemaat, menguatkan orang-orang percaya, mendirikan jemaat, menulis surat-surat pengajaran kepada mereka. Yang pertama, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4. Saya baca mulai ayatnya yang ke-4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Sampai di situ dulu saudara. Mari kita lihat. Ketika Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, dia bertobat, dia diberikan tugas oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus ini memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat. Dari Antiokhia ke Siprus dan wilayah Asia Kecil. Ada kota Ikonium, ada kota Listra dan Derbe. Banyak sekali tempat yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Ayat 6 mengatakan mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Memberitakan firman Allah di mana-mana tempat yang Tuhan utus mereka. Mereka mendirikan jemaat, mereka menguatkan jemaat. Bahkan ketika mereka memberitakan firman Allah, mereka bertemu dengan orang Yahudi yang namanya Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Bertemu dengan orang yang sudah dipercayai oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Tapi kita melihat saudara, ayat selanjutnya, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah.
Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Mari kita lihat saudara, bagaimana pelayanan Paulus yang begitu diurapi oleh Allah. Dia diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Allah ketika bertemu dengan tukang sihir, nabi palsu, dan orang itu adalah kawan gubernur di pulau itu. Kita melihat saudara, apakah Allah membiarkan Paulus? Allah menyertai pelayanan Paulus dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat dari Allah. Nabi palsu, tukang sihir itu menjadi buta karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan melalui Rasul Paulus. Dan selanjutnya saudara, di dalam pasalnya yang ke-15, saya tidak baca semua ayatnya, pasal 15 mulai ayatnya yang ke-36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersama Silas mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka kembali melihat bagaimana keadaan jemaat-jemaat yang sudah percaya, sudah memiliki iman di dalam kehidupan mereka, iman kepada Yesus Kristus. Dan Paulus terus memberitakan firman Allah sampai pasalnya yang ke-18 ayat 22. Ke Makedonia, ke Yunani, ke Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Betapa terkenalnya Paulus pada waktu itu. Kalau zaman sekarang itu sudah menjadi penginjil yang luar biasa. Pergi ke berbagai tempat, ke kota-kota, ke pulau-pulau. Dia beritakan firman Allah, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, terkenal, dikenal oleh banyak orang. Hebat saudara, pelayanannya bukan hanya pintar berkata-kata saja, tetapi ada kuasa yang menyertai pelayanan Rasul Paulus. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, perjalanan misi yang ketiga Rasul Paulus, pasal 18 ayat 23, setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid, sampai pasalnya yang ke-21 ayat 17. Paulus kembali memberitakan firman Allah di Efesus, dia mengajar dan memperlengkapi jemaat. Dia juga kembali mengunjungi Makedonia, Akaya sebelum kembali ke Yerusalem. Ada berapa banyak jemaat yang mendengarkan dan menerima firman Allah, yang diperlengkapi melalui Rasul Paulus. Ada berapa banyak orang yang mendukung Rasul Paulus, sekalipun ada tantangan demi tantangan.
Kalau mau dipikir saudara, secara logika sangat terkenal, begitu disukai oleh banyak orang. Tetapi kita kembali di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Bagian B saya baca kembali. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus sudah bekerja lebih keras, berkeliling ke berbagai tempat memberitakan firman Allah. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada banyak orang yang terima percaya Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tetapi di dalam ayat selanjutnya apa yang Rasul Paulus katakan? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin saudara. Betapa luar biasa Paulus dalam setiap perjalanan misi pelayanannya. Bukan menjadi orang yang gagal. Di dalam surat Filipi menulis berbagai macam tantangan hidup yang Paulus alami. Tetapi dia terus maju. Dan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10 Paulus sampaikan kepada jemaat. Ini loh yang aku kerjakan, anugerah Tuhan, aku ada sampai sekarang. Dan aku tidak sia-siakan semuanya, aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tetapi selanjutnya Paulus katakan itu bukan aku. Yang dia tekankan bukan kerja kerasnya. Yang dia tekankan bukan usahanya yang lebih hebat dari rasul-rasul yang lain. Yang Rasul Paulus tekankan melainkan kasih karunia Allah yang menyertainya. Sadar semua ini karena anugerah Allah. Paulus yang sebelumnya adalah Saulus menjadi orang yang sangat membenci orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dianiaya, dibunuh, bahkan meminta surat kepada imam besar agar supaya Paulus diizinkan ketika bertemu dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Mereka akan diseret, mereka akan dibawa ke Yerusalem. Mereka akan diadili. Tetapi ketika Paulus menerima kasih karunia Allah, dia tidak sia-siakan itu. Dia bekerja segiat-giat mungkin. Dan Paulus katakan, itu kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengalami penderitaan. Tetapi Paulus mampu melewati semua itu. Bukan dirinya yang dia bangga-banggakan. Bukan kehebatannya yang dia bangga-banggakan. Tetapi dia sampaikan sekali lagi saya katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kepada saya dan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah. Dalam kitab surat Filipi mengatakan ketika Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, dia adalah orang Farisi. Penganut Taurat yang benar-benar mengikuti, menuruti Taurat Tuhan. Mari kita lihat saudara. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Mari kita lihat sejenak tentang latar belakang Rasul Paulus. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang penderian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Saudara, untuk menjadi orang Farisi yang diakui oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu harus sekolah, harus melewati tahap demi tahap, gak bisa langsung mengelompokkan dirinya dan mengatakan aku orang Farisi, tidak. Dalam tradisi Yahudi ketika berusia 5-6 tahun mereka akan mengikuti pendidikan dasar.
tentang hukum Taurat. Selanjutnya usia 12 sampai 15 tahun pendidikan menengah. Dan selanjutnya usia 15 sampai 30 tahun itu harus belajar di bawah naungan seorang rabi. Mereka harus berkomitmen, harus benar-benar mengikuti aturan yang ada pada waktu itu, belajar menghafal hukum Taurat. Satu persatu dihafal dan itu ada banyak sekali saudara. Sampai titik komanya harus dihafal. Dan Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang Farisi. Ketika usia kurang lebih 30 tahun, mereka sudah bisa diakui oleh masyarakat Yahudi bahwa mereka bisa memberitakan hukum Taurat. Mereka bisa menjadi pengajar hukum Taurat. Dalam Injil Lukas menjelaskan Yesus ketika berusia 30 tahun, terjemahan lama mengatakan Yesus memulai pelayanannya. Sejak kecil Yesus sudah belajar tentang hukum Taurat. Ketika Yesus berusia 12 tahun, dia ada di bait Allah. Betapa luar biasanya Yesus bercakap-cakap dengan orang pada waktu itu. Yesus saja yang adalah Allah, tapi masih belajar tentang hukum Taurat. Gak bisa langsung jadi pengajar, harus mengikuti aturannya. Dan Paulus, kalau dia mau membanggakan dirinya secara lahiriah bisa saudara. Bukan omong kosong yang bisa dia banggakan, tetapi bukti nyata. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dan ayat 6 mengatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Saya katakan tadi di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Saulus ini bersemangat, berapi-api, menyiksa orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan Paulus katakan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Bisa dia membanggakan masa lalunya. Tetapi kita lihat saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Gak mau membanggakan dirinya dengan hal-hal secara lahiriah. Dianggap rugi, dianggap sebagai sampah karena pengenalannya akan Kristus. Bahkan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 Paulus mengatakan seluruh pelayanan yang dia kerjakan, dia bekerja keras lebih dari rasul-rasul yang lain. Bukan karena kehebatannya yang dahulu punya koneksi. Dia sudah dikenal terlebih dahulu oleh orang-orang Yahudi. Tidak, saudara. Dia bisa memberitakan firman Allah, bisa menyelamatkan banyak orang percaya kepada Tuhan karena latar belakang pendidikan yang begitu hebat. Tidak demikian. Sekali lagi saya katakan, Paulus katakan, itu kasih karunia Allah. Amin. Slide selanjutnya. Segala sesuatu yang saya dan saudara miliki, semua karena anugerahnya. Amin. Saya dan saudara ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya dan saudara hebat. Segala pencapaian yang kita miliki, yang kita raih, bukan karena hasil kerja keras diri kita sendiri. Kita harus ingat hal itu saudara.
Mungkin ada yang berkata saya punya rumah. Iya, saudara sudah punya rumah pribadi. Punya mobil pribadi, punya sepeda motor, punya karir yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya usaha yang baik, berprestasi di sekolah. Gaji saya besar, gaji saya banyak. Itu karena kehebatan saya. Masih ada orang-orang yang dalam kehidupan ini berpikir demikian. Baik di luar Tuhan maupun yang sudah kenal Tuhan. Saya berhasil, pencapaian yang saya raih itu karena diri saya sendiri. Saya punya keluarga yang harmonis karena saya mengikuti kelas parenting. Saya bisa mendidik anak-anak karena saya mengikuti kelas ini, saya bayar sekian juta. Saya dapat nasihat, saya dapat arahan. Oh, saya jarang sakit karena saya minum vitamin yang harganya mahal. Orang lain gak bisa beli kalau pekerjaannya gak sama seperti saya. Saya bisa naik pesawat karena saya punya uang yang banyak. Lah saya gak punya uang tapi bisa naik pesawat, saudara. Gak punya, tapi Tuhan kasih karunia untuk menikmati. Saya mampu melewati pergumulan karena saya bijaksana, bijaksini. Apalagi saudara, banyak hal. Ada orang-orang yang berkata semua karena kehebatan diri sendiri. Wah, kalau saya nggak sekolah dengan baik, nggak bisa sampai di titik ini. Punya jenjang karir yang baik. Satu hal yang seharus saya dan saudara ingat. Semua karena kasih karunia Allah. Amin. Segala talenta yang saya dan saudara miliki. Keberhasilan. Bisa melayani Tuhan. Bisa bekerja. Bisa memiliki keluarga yang harmonis. Punya anak yang dengar-dengaran, pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Bisa naik jabatan. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kerja keras memang penting. Iya benar saudara. Saya dan saudara harus berusaha. Saya dan saudara harus bekerja keras. Sama seperti Paulus, dia katakan, aku sudah bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Iya, kita harus bekerja keras. Tetapi kita harus ingat, anugerah Tuhanlah yang memberikan saya dan saudara kekuatan. Amin. Kasih karunia Allah yang membuat saya dan saudara bisa berhasil. Bukan berdasarkan yang lain, bukan berdasarkan latar belakang kita yang hebat. Ketika saya dan saudara diangkat oleh Tuhan, naik di level yang lebih tinggi lagi, baik dalam hal pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dalam sekolah kita, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa itu anugerah Tuhan yang memampukan saya dan saudara ada dalam pencapaian tersebut. Jangan sombong. Amin, saudara. Paulus bisa membanggakan dirinya. Aku orang yang dekat dengan Tuhan, aku dapat firman dari Tuhan. Aku bisa melakukan mujizat, tukang sihir bisa jadi buta. Padahal dia punya backingan. Dia temannya gubernur. Wah, luar biasa saudara. Punya backingan pejabat. Tetapi ketika Paulus memberitakan firman Allah, kuasa Allah membela pelayanan Paulus. Dan Paulus tidak pernah membangga-banggakan hal tersebut. Tidak jadi orang yang sombong. Tidak jadi orang yang tinggi hati. Kalau hari Kamis kemarin saya sampaikan,
tentang tinggi hati mendahului kehancuran. Bagaimana Raja Nebukadnezar. Mari kita kembali lihat di dalam kitab Daniel pasalnya yang keempat. Kita pelajari kembali saudara. Dalam Daniel pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-29 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Daniel pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-29. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ini tinggi hati Nebukadnezar saudara. Tinggi hati itu artinya sombong. Dia berkata, bukankah itu Babel yang besar? Iya, Babel memang kerajaan yang besar. Tetapi Nebukadnezar berkata, dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, ku bangun Babel itu menjadi kota kerajaan. Sombong, rendah, bukan rendah hati, tetapi tinggi hati. Dia merasa menjadi raja yang hebat, raja yang berkuasa. Itu dapat terjadi untuk kemuliaannya. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu merasa diri lebih hebat daripada Tuhan. Terbukti dengan sikap, sifat Raja Nebukadnezar. Gak mengakui tentang keberadaan yang maha kuasa. Tetapi yang terjadi apa saudara? Ayatnya yang ke-31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Allah tidak suka orang yang demikian. Bukan manusia yang balas merendahkan Nebukadnezar. Bukan manusia yang mencari cara untuk menggulingkan pemerintahannya. Untuk menurunkan dia menjadi raja. Tetapi Allah sendiri, engkau akan dihalau dari antara manusia. Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Yang awalnya adalah raja, diturunkan setara dengan binatang-binatang. Karena apa saudara? Tinggi hati. Karena sombong. Waduh, pencapaianku sebagai seorang raja punya segala sesuatu. Karena kehebatanku, karena kekuatanku. Belum selesai ngomong. Sudah ada suara yang katakan, ini kerajaan akan beralih daripadamu. Yang awalnya tinggal di istana, dihalau oleh Allah. Bukan cuma enggak diizinkan masuk dalam istana, tetapi dihalau di antara manusia. Dan tempat tinggalnya ada di antara binatang-binatang di padang. Betapa rendahnya Allah merendahkan serendah-rendahnya manusia yang memiliki tinggi hati. Yang enggak menyadari semua yang dia peroleh karena anugerah Tuhan. Direndahkan serendah-rendahnya. Ngeri saudara. Makanannya bukan lagi makanan yang enak-enak, bisa milih, bisa seenaknya dewe, nyuruh pelayan, nyuruh ini, nyuruh itu. Gak bisa. Makanannya apa saudara? Rumput. Rumput yang sama yang diberikan kepada lembu. Betapa tersiksanya Nebukadnezar. Gak bisa dibayangkan saudara, bagaimana manusia bisa makan rumput yang dari high class langsung turun low, selow-lownya saudara. Serendah-rendahnya. Gak punya pilihan. Lah kalau gak makan rumput gak ada makanan yang lain. Dan kita lihat selanjutnya saudara,
Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Raja Nebukadnezar ini tidak mengakui yang maha tinggi, dialah Allah. Dia merasa dia yang paling tinggi. Dia merasa dia yang paling hebat. Yang lain minggir. Yang lain gak bisa menandingi saya. Bukan manusia, sekali lagi saya katakan, yang merendahkan, yang menggulingkan pemerintahan Nebukadnezar. Tetapi dia berurusan langsung dengan Allah karena sombong. Ngeri saudara, ayat 33 dikatakan dia makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Gak terawat, gak terurus. Bahkan akal budi beralih darinya. Dia gak sadar dengan rupanya pada waktu itu. Yang awalnya dalam kemegahan, dalam sekejap berbalik saudara. Maka dari itu kebenaran firman Allah datang kepada saya dan saudara dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10. Kalau saya dan saudara ada sebagaimana ada sekarang dengan segala yang kita miliki, ingatlah itu karena kasih karunia Allah. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Secara jasmani bisa tercukupkan. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain saudara, enggak akan ada habisnya. Ketika saya pulang ke Manado, saya di sana melihat ya saudara, di dekat tempat pekerjaan, tempat usaha kakak saya, buka rumah makan ya, dekat rumah sakit. Ada ibu-ibu, pekerjaannya ngojek saudara, ngojek. Dia mangkalnya di pinggir rumah sakit, di bawah pohon. Bawa anaknya yang usia 3 tahun, setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Kalau hujan gerimis, masih berteduh di bawah pohon. Nanti kalau hujan lebat baru minta izin berteduh di teras tempat usaha kakak saya. Minta izin, minta air minum ya saudara, air putih. Kapan saja dia mau datang kita persilakan, dia ambil. Gak usah ngomong lagi, sekali ngomong sudah untuk seterusnya. Gak punya air silakan ambil, pinjam toilet, setiap hari seperti itu saudara. Ngojek, anaknya dibawa, ikut bawa sepeda metik ya. Jadi anaknya taruh di depan, di bawah, duduk di bawah. Kalau ada penumpang, diantar keliling, anaknya ikut. Saya minta tolong karena waktu itu suami saya masih di sini, orang tua saya ada keperluan pulang ke kampung. Hanya saya yang menjaga, kakak saya masih di rumah sakit. Saya yang menjaga rumah makan, gasnya habis semua. Jauh untuk beli gas. Saya minta tolong ibu itu. Saya bayar. Ditumpuk tabung gasnya di belakang, di kaki depan, anaknya di tengah, kejepit gitu saudara. Dibawa. Bukan saya merendahkan orang yang demikian, tidak. Tapi kalau kita mau banding-bandingkan diri kita, merasa enggak cukup, kurang dan terus kurang. Di bawah kita masih ada yang lebih menderita. Gak punya apa-apa, gak tahu suaminya kemana, saya gak pernah bertanya. Kalau mau makan saudara bawa nasi putih, beli lauk di saya, nyarinya saya, karena bisa nawar kalau di saya. Harganya sekian, Bu, uang saya cuma sekian, gak apa-apa, ambil saja. Ya untuk anak saya. Kalau kita mau merendahkan diri kita,
Maksudnya kita merasa kita yang paling terendah, gak punya apa-apa, gak bisa saudara. Di luar sana masih ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Bukan kita bandingkan diri, tetapi menjadi sebuah pembelajaran hidup. Apa yang saudara dan saya miliki, baik jasmani, kekayaan, kesehatan, ingat anugerah Tuhan semuanya. Amin. Kasih karunia Allah. Jangan punya sifat seperti Nebukadnezar. Dalam sekejap bisa direndahkan oleh Allah. Kalau yang dulunya kita sakit dan sekarang kita sehat, ingat itu memang karena kerja keras kita, usaha kita. Kita berobat, kita merawat ke dokter, continue dan lain sebagainya. Beli vitamin, beli ini, beli itu. Iya, memang usaha kerja keras saya dan saudara, tetapi anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk meraih semua itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Paulus, mari kita hidup dalam kesadaran bahwa semua yang saya dan saudara miliki, semua kerja keras yang kita kerjakan mungkin lebih daripada yang lain. Ingat, itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Berusaha dengan maksimal kita melakukan segala hal dalam hidup ini. Tetap andalkan Tuhan, kita bekerja keras dan sadari itu adalah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya bisa ada di level ini, bukan kehebatan saya. Dan yang terakhir saudara, slide yang terakhir. Bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Amin. Bersyukur dan bersyukur. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bersyukur. Sadari itu anugerah Tuhan dan kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita. Kembalikan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini sampai di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kembali kita mau angkat ujian tadi, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama dari awal katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kami menyadari semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari angkat tangan kanan kita, katakan anugerah-Mu, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Sadari semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mari syukuri anugerah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan.
dalam doa dengan kasih Kristus, Ibu Selda berdoa. Buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, di mana kami ada Tuhan. Semua berkat anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk selalu Tuhan berharap hanya pada Engkau Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Ajari kami untuk selalu boleh mengucap syukur Tuhan setiap apa yang kami miliki Tuhan. Yang percaya Tuhan, Tuhan akan memegang kendali setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima Tuhan dengan sukacita Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Untuk kami selalu boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh menerimanya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sekali lagi Tuhan kami serahkan kehidupan kami ya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, inilah Tuhan setiap ucapan syukur dan doa kami serahkan ya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanku. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan balas memberkati setiap korban persembahan pertama, kedua, persepuluhan yang dikembalikan oleh sidang jemaat Tuhan. Diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani karena Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan oleh saudara semua. Pengumuman gereja, hari Selasa doa pemuda dan remaja, hari Rabu
Doa umum hari Kamis, ibadah tengah minggu jam 5:30 sore. Hari Jumat, Jumat pertama di bulan April, ibadah wanita jam 6 sore di gedung gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Dan hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu dan ibadah raya pada jam 8.30 disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini latihan pujian kaum wanita grup Marta. Setelah latihan pujian grup Marta ada rapat sebentar, singkat, guru-guru sekolah minggu untuk membicarakan persiapan pasca anak-anak sekolah minggu. Dan pengumuman awal berdasarkan informasi pengurus wanita BKSG Kecamatan Pakis Aji, bulan April tidak ada ibadah kaum wanita BKSG, diadakan kembali pada bulan Mei, bertempat di GPDI Tunggul Permanu. Ibadahnya di gereja kita, untuk tanggalnya nanti menyusul. Untuk konsumsi nanti kita akan bicarakan di waktu yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah raya saat pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan acara ibadah doa tamat oleh Bapak Gembala. Refnya saja, anugerahmu. Kami penuh ucapan syukur ya Tuhan atas penyertaan ibadah siang ini dari awal sampai akhirnya, seluruh pelayan-pelayan-Mu dan kehadiran seluruh jemaat-Mu dan kehadiran kekasih-kasih kami yang bisa bersama-sama ibadah pada saat siang ini. Diberkati oleh Tuhan pekerjaannya, rumah tangganya, iman kesetiaannya ya Bapa. Seluruh jemaat-Mu yang ada di Tunggul Permanu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu, semua kami ada, semua kami masih bernapas, semua kami masih hidup oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pemberian-Mu, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa hidup dan kami bisa bernapas. Kami percaya sepanjang bulan yang sudah kami lewati dan sepanjang bulan kami hadapi di bulan April, biarlah Tuhan Yesus kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu dan kami boleh diberi kekuatan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, jemaat-Mu supaya hidup selalu sehat-sehat, ada dalam penyertaan Tuhan, dalam pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan aktivitasnya, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sebentar berlatih pujian grup Marta dan juga untuk nanti yaitu pertemuan bentar guru sekolah minggu dan juga jemaat semua selesainya. Kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani
Engkau memberikan kekuatan selalu. Jemaat yang usia-usia lanjut pun diberi kekuatan kesehatan selalu ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama menerima berkat anugerah kasih sayang Yesus yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian malam pada siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami memberkati seluruh kehadiran kami semua. Dan kami sudah berdoa mengakhiri ibadah siang ini di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara semuanya. Selamat siang. Amin.